Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang pada episode pertama dalam sesi Today's Talk. Nah, pada episode pertama ini aku bawa topik yang lumayan cukup seru nih untuk dibahas, apalagi kita bahas sebagai sesama perempuan. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya aku nggak sendiri. Aku ditemani sama temanku yang akan menjadi partner diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Halo, terima kasih ya Teh Azka udah mempersilahkan aku untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Alivia Hasyanadira dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sekarang lagi menempuh semester 6 nih di jurusan Bimbingan dan Konseling. Salam kenal. Salam kenal Teh Tia. Nah, mungkin kita tanya dulu kali ya, gimana sih keseharian Teh Tia sebagai mahasiswa UPI jurusan BK ya Teh? Ya, betul. Jadi untuk keseharian aku sekarang karena emang udah semester akhir gitu ya, jadi kayak semakin banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, praktikum ke sekolah dan lain-lain. Pokoknya lagi sibuk-sibuknya nih untuk semester sekarang gitu. Jadi kegiatan yang sering dilakukan sekarang kebanyakan di kampus dan di sekolah sih, Teh. Oh, menarik sekali ya, Teh. Oke, back to topic. Seperti pada pamflet yang sudah aku share di Instagram, bahwa Talk Today kali ini aku bawa topik gender equality. Mungkin kenapa sih aku mau bawa topik ini? Karena kita lihat ya dari realita yang terjadi ya, Teh, pada mungkin baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, ada sebuah tragedi yang menimpa PT Kereta Api Indonesia, yang mana itu kecelakaan kereta ya, Tep ya. Ya, Disebutkan betul. bahwa 100% korban dari kecelakaan tersebut itu hampir semuanya perempuan. Nah, yang ternyata kecelakaan tersebut menimpa gerbong khusus perempuan. Namun, pada kesempatan kali ini, tentunya kita tidak akan membahas hal tersebut karena mungkin itu sudah menjadi takdir ya Teh. Dan juga sebelum hal ini lebih jauh, aku dan Teh Pia mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada korban maupun keluarga korban yang tinggalkan. Oke, kita kembali ke topik ya. Seperti yang tadi aku notice di awal, kalau ini itu berhubungan dengan tragedi tersebut, tapi ada satu hal yang menarik nih Teh, yaitu statement dari Menteri Pemberdayaan Perempuan yang mengusulkan untuk gerbong perempuan ini disimpan di tengah saja dan laki-laki yang akan menaiki KRL ataupun kereta itu berada di gerbong ujung ataupun di depan. Nah, dari usulan tersebut tentunya menimbulkan banyak reaksi. Ada yang menjadikan ini sebuah jokes, ada juga yang menjadikan ini tuh kritik ya. Yang mana dari kritik tersebut ada satu pertanyaan ya tapi ya dari netizen yang buat aku tuh kayak tertarik banget ya untuk membahas ini, yaitu disebutkan bahwa katanya mau setara, tapi kok masih ada afirmasi khusus untuk perempuan, katanya mau setara, tapi kok masih ada hal-hal yang dikhususkan untuk perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini aku dan Teh Pia akan membahas hal tersebut. Oke, dari perspektif Teh Pia sendiri sebagai mahasiswa BK, apa nih yang dimaksud dengan kesetaraan gender atau gender equality itu? Oke, baik. Terima kasih ya Teh Azka tadi atas pemaparan terkait peristiwa yang kemarin terjadi, gitu kecelakaan yang terjadi. Saya juga turut berbela atas korban yang uh, terkena musibah gitu dan juga dari PT KAI-nya juga gitu. Saya juga turut berduka cita atas semua kehilangan. Semoga dapat digantikan dengan yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita menanggapi terkait statement yang disampaikan
oleh Ibu Menteri ya pada saat itu mengenai pemindahan Betul. gerbong perempuan yang harusnya dipindahkan ke tengah katanya teh dan laki-laki ke bagian belakang aja katanya gitu. Nah, statement tersebut tentunya pasti menimbulkan banyak perbedaan pendapat nih antara perempuan dan laki-laki, terutama laki-laki ya karena di sana posisinya eh, laki-laki yang menerima bahwa yang tidak menerima bahwa mereka itu dipindahkan ke gerbong belakang gitu. Banyak yang berkomentar juga secara dramatis gitu. Emang laki-laki mah nggak apa-apa katanya tadi belakang untuk kecelakaan dan Iya, segala macamnya. Padahal menurut saya sendiri bukan ke sana gitu ya tujuan dari maksud ibu tersebut. Nah, betul. sekarang aku mau menyampaikan dulu nih mungkin terkait dari kesetaraan gender itu apa sih kesetaraan gender? Jadi kalau menurut aku, kesetaraan gender itu tuh kondisi ketika laki-laki dan juga perempuan harus memiliki hak yang sama, akses yang kesempatan yang sama, dan juga perlakuan yang adil gitu dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dekat seperti adanya pendidikan, di bagian pekerjaan, di bagian keamanan, maupun dalam menyampaikan pendapat gitu. Jadi harus sama-sama setara. Jadi bukan berarti laki-laki itu tuh dalam tanda kutip sama dalam hal apapun, tapi lebih ke memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena dilihat dari perbedaan gender tersebut. Nah, dari gender saling menyaingi mana yang lebih baik antara perempuan biar sama gitu. Karena pada dasarnya orang itu punya potensi diri masing-masing dari perempuan maupun laki-laki dan layak untuk diberikan ruang gitu tanpa dibatasi dengan stereotip ataupun pandangan-pandangan atau anggapan-anggapan dari masyarakat terkait uh, perbedaan gender. Nah, dalam studi yang lagi aku jalani sekarang gitu ya dari BK terkait mungkin psikologinya, manusia itu tuh memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu tuh ada di teorinya Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu tuh harus berkembang dengan sehat dan menjelaskan nih Abraham Maslow itu tuh melalui hierarki kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia tuh bertingkat gitu. Nah, untuk kebutuhan yang pertama itu terkait kebutuhan fisik, lalu selanjutnya ada kebutuhan yang harus dipenuhi juga oleh manusia yaitu membutuhkan rasa aman, rasa memiliki dan juga rasa penghargaan gitu Teh. Jadi emang setiap orang itu tuh butuh merasa aman dari ancaman dan juga harus bisa diterima baik di lingkungannya dan dihargai sebagai pribadi mau baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi ketika dalam kasus seperti dari gendernya misalnya tadi ataupun kasus lain seperti kadang kan perempuan itu tuh dianggap tidak mampu gitu dalam memimpin suatu kelompok ataupun suatu organisasi ataupun laki-laki sering dianggap tidak boleh cengeng gitu, tidak boleh terlalu menunjukkan perasaan. Nah, yang terganggu itu tuh bukan cuma posisi masing-masing gender tersebut dalam lingkungan sosialnya, tetapi juga diperhatikan dalam kondisi psikologisnya juga akan terganggu gitu jika misalnya salah satu gender tersebut merasa dibatasi gitu. Jadi kalau misalnya orang tersebut merasa dibatasi karena tadi terkait gender itu, orang-orang mungkin nantinya bisa memiliki rasa tidak percaya diri, kemudian merasa sering cemas, sering minder, dan juga bahkan merasa dirinya lebih parah lagi adalah tidak berharga bagi dirinya maupun orang. Contohnya seperti misalnya kadang di pekerjaan gitu ya teh, perempuan itu tuh sering diremehkan dalam kerja jadi kayak lah ngapain kerja gitu nggak penting. Nah itu tuh merupakan salah satu yang membeda-bedakan gender itu sendiri. Di kasus laki-laki misalnya laki-laki dituntut harus kuat, tidak boleh cengeng, tidak boleh merasa kesulitan gitu atau tidak boleh mengeluarkan emosi. Nah tersebut dalam jangka panjangnya tekanan ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental manusia itu sendiri. Jadi gender menurut aku penting dan bukan hanya supaya hak sosial di lingkungan sekitarnya itu terpenuhi, tetapi juga bagi setiap individu itu tuh harus bisa dan punya kesempatan untuk tumbuh yang sehat di lingkungan yang sehat, merasa aman dan juga dihargai sebagai manusia gitu sih Teh untuk kesetaraan gender dari perspektif yang aku pahami. Oke, nah
menyinggung kembali nih ya Teh dari jawaban yang Teh Pia sudah utarakan, itu bisa banget nih ya dikaitkan kepada isu dengan adanya gerbong khusus perempuan, yang mana itu memunculkan kritik seperti kalau mau setara, kenapa masih menuntut perlakuan khusus? Kalau mau setara, kenapa mau ini? Kenapa harus benar-benar ada jalur-jalur khusus? Nah, dari Teh Pia sendiri, bagaimana nih Teh Pia memandang kontradiksi itu? Kalau dia di statement-statement netizen-netizen di kolom komentar dan juga di sosial media gitu ya, itu tuh emang bertentangan sih antara si kedua gender tersebut dalam menyikapi hal ini gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen bahas lebih dalam, kita juga perlu tahu gitu kan ada yang namanya equality sama equity ya Teh ya. Betul sekali, Teh. Nah, jadi untuk equality itu tuh kita menganggap semua orang itu tuh harus diperlakukan dengan sama, sedangkan equity itu tuh lebih ke memberikan perlakuan yang memang sesuai dengan kondisinya supaya hasil akhirnya itu benar-benar adil gitu. Jadi perlakuan khusus itu tuh kadang kita bisa menyebutkan itu tuh sebagai privilege gitu ya. Padahal itu sering dalam bentuk privilege atau sebuah keistimewaan gitu. Tetapi upaya gimana sih dalam musik yang memang sudah ada gitu sejak lama, sejak zaman dulu juga sudah ada gitu dalam perbedaan tersebut. Nah, kalau ada kelompok yang dari awal lebih rentan atau lebih sering dirugikan, maka kadang dibutuhkan perlindungan atau dukungan tertentu agar posisinya itu tak gitu. Dalam permasalahan ini atau dalam permasalahan kemarin yang tentang gerbong perempuan itu misalnya bisa dipahami gitu sebagai langkah salah satu langkah perlindungan gitu kan lapangan masih gitu kita jumpai ada kasus suap misalnya gitu ya ataupun misalnya dari perempuan itu tuh terdapat rasa takut atau ketidaknyamanan di transportasi umum beberapa juga masih sering terjadi di era-era sekarang gitu ya masih eh, menjamur gitu ya. Nah, sudah aku sampaikan tadi nih mengenai hierarki kebutuhan manusia, berarti dalam situasi tersebut, manusia misalnya contohnya perempuan yang mengalami pelecehan seksual di dalam uh, rasa amannya itu tuh sudah agak amannya itu agak kurang kalau misalnya seseorang berangkat kerja atau misalnya sekolah bahkan jadi akan merasakan perasaan cemas setiap hari dan itu tuh pastinya akan mempengaruhi kondisi mental dari individu tersebut, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Juga berpengaruh terhadap konsentrasinya di sekolah ataupun di pekerjaan dan juga memiliki ketidakpercayaan dari dirinya sendiri pas beraktivitas. Jadi fasilitas seperti itu tuh sebetulnya bukan untuk memisahkan antara gender perempuan dan laki-laki gitu, tetapi lebih ke membantu bagaimana sih menciptakan rasa aman sampai kondisi sosial di masyarakat sekitar itu tuh benar-benar setara gitu. Karena kesetaraan gender itu tuh bukan hanya soal hak yang tertulis gitu. Perempuan harus begini, laki-laki harus begini gitu. Tapi juga soal apakah setiap orang itu tuh bisa menjalani aktivitasnya dengan tenang, dengan dihargai, dengan rasa aman, dan juga tanpa rasa takut sedikit tuh. Hal ini bukan kontradiksi terhadap kesetaraan gender, tetapi langkah bagaimana sih untuk uh, yang nyata antara laki-laki ketimpangan muncul gitu dibentuk dari adanya budaya yang berbeda, dari pola sosial, dan juga kebiasaan yang udah berlangsung lama gitu. Oke, sedikit menambahkan mungkin ya, Teh Pia. Nah, kalau kita bicara soal gender equality nih, seringkali mungkin yang muncul di kepala itu cukup sederhana, kayak semua orang diperlakukan sama. Mungkin kata-kata itu sudah nempel di kepala gitu terhadap gender equality ini. Nah, kedengarannya itu adil kan? Cuman kalau kita lihat lebih dalam, konsep ini ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar kata sama rasa ataupun sama rata. Oke, bisa dapat dianalogikan. Equality itu seperti misalnya
semua orang dikasih sepatu nih dengan ukuran yang sama, dengan warna yang sama, merek yang sama. Secara formal itu adil kan ya, Teh? Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih, ukuran kaki setiap orang itu kan beda-beda. Hasilnya itu justru tidak akan membuat semuanya jadi nyaman, tidak akan bisa diterima oleh semuanya, tidak bisa dipakai oleh semuanya juga. Nah, analogi tersebut memandang atau memperlihatkan bahwa equity ini mencoba melihat kondisi awal siapa yang tertinggal, siapa yang punya hambatan, lalu equality menyesuaikan perlakuan supaya hasil akhirnya benar-benar setara. Iya betul sekali ya tadi juga yang disebutkan sama tetehnya terkait analogi dari sepatu gitu ya. Kan itu tuh menggambarkan bahwa perlakuan yang sama itu tuh belum tentu menghasilkan keadilan yang sama. Karena dalam kenyataan itu setiap kelompok atau setiap individu tuh punya pengalaman dan permasalahan atau hambatan yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pertanyaan, terus kenapa sih perlu ada gerbong khusus perempuan gitu? Nah, itu bisa dipahami dari mungkin teman-teman di sini atau teman-teman semuanya pernah dengar Simone de Beauvoir yang menjelaskan bahwa perempuan itu secara historis sering ditempatkan sebagai the other atau pihak kedua. Artinya, sejak lama ada gitu struktur sosial yang belum seimbang, baik dalam aksesnya, dalam keamanannya, maupun suara dari dalam masyarakatnya gitu. Jadi, walaupun kesempatan terlihat kayak udah dibuka gitu, tapi belum tentu semua orang itu tuh masuk dari titik awal yang sama, dari hambatan yang sama, dari masalah yang sama gitu. Nah, karena itu, kesetaraan gender juga bukan soal memberikan gitu, tetapi juga melihat apakah kondisi untuk memanfaatkan kesempatan itu tuh udah sama atau belum gitu. Karena kalau misalnya satu pihak masih lebih rentan merasa tidak aman, masih sering diremehkan atau masih lebih banyak hambatannya di lingkungan sosial, maka hasil akhirnya itu juga belum tentu setara gitu antara perempuan atau laki. Eh, Begitupun ketika seseorang terus berada di posisi yang kurang aman atau kurang dihargai, misalnya di pekerjaan gitu ya, kan bisa memunculkan rasa cemas gitu ya, teh minder atau misalnya capek gitu menghadapi manusia-manusia ini di kantor misalnya kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita lingkungannya dapat memberikan kita rasa aman, terus dukungan yang suportif, jadi bisa percaya diri dan bisa berkembang gitu secara optimal kalau ini ditinjau dari sisi psikologisnya gitu ya. Nah, jadi kesetaraan gender itu tuh pada akhirnya nggak cuma terkait isu dari individu tersebut harus begini, harus begitu, perempuan harus ini, harus itu, laki-laki harus ini, harus itu, tapi lebih ke memastikan gitu isu struktural dan juga psikologisnya seperti apa. Nggak hanya membuka pintunya bagaimana, tetapi memastikan semua orang itu tuh bisa melangkah masuk gitu dengan kondisi yang memang sama-sama layak untuk disetarakan seperti itu, Teh. Oke, betul sekali nih Teh Pia. Ada satu pertanyaan lagi nih Teh, yang mungkin banyak kritik ya di masyarakat yang mengatakan bahwa gerakan gender equality ini inkonsisten. Karena satu sisi menuntut kesamaan, tapi di sisi lain dia tuh pengen afirmasi sendiri, pengen kuota sendiri, kuota khusus, bahkan perlakuan khusus ya Teh. Nah, apakah itu bertentangan secara logika atau memang itu sudah menjadi budaya tersendiri di dalam kesetaraan gender itu sendiri? Sebetulnya kalau misalnya dilihat sepintas gitu ya, apakah bertentangan atau secara logis atau kontradiktif gitu ya. Tetapi dalam kajian tadi yang sudah disebutkan terkait equality dan juga equity, jadi berarti kalau misalnya dilihat dari equality-nya, semua orang itu diperlakukan sama, sementara equity itu tuh mempertimbangkan kondisi awal yang tidak setara. Nah, Oh, aku mau menyebutkan juga nih, terdapat ini ya Teh, data yang udah aku baca terkait World Economic Forum dalam laporan Global Gender Gap Report yang menunjukkan bahwa oke. kesenjangan dari gender global ini tuh katanya masih sekitar kurang lebih 30% gitu, belum tertutup. Artinya
kalau menerapkan seperti tadi yang equality atau perlakuan yang sama, ada ke, karena titik awal dari uh, masing-masing gender gitu. Sekarang muncul katanya mau setara, tapi kok ada fasilitas tertentu yang dikhususkan untuk perempuan? Kok ada sih gerbong khusus perempuan gitu ya? Kalau misalnya kita bahas dengan kacamata teoritik gitu ya, teoritis ini kembali ke perbedaan tadi antara equality dan equity. Yang dimana equality itu tuh tadi diperlukan sama, yaitu nya tuh masuk ke gerbong yang sama gitu tanpa adanya perbedaan. Jadi semua sama rata, mau laki-laki mau perempuan dengan gerbong yang sama gitu. Tapi equity ini melihat realitas di lapangan. Apakah semua orang benar-benar aman dan nyaman dalam kondisi tersebut seperti yang sudah kita ketahui gitu ya, atau bahkan sering berseliweran juga di sosmed gitu, bahwa masih sering terjadi yang tadi terkait pelecehan seksual, terkait misalnya pencurian dan lain-lain gitu. Nah, termasuk di Indonesia juga menunjukkan gitu bahwa tingkat pelecehan terutama di transportasi publik dan mayoritas korbannya adalah ruang publik aman atau KRPA ini dari lima perempuan itu pernah mengalami pelecehan di ruang publik gitu teh. Dan juga eh, dari data tersebut diketahui bahwa perempuan itu tuh katanya 13 kali lebih rentan terkena pelecehan seksual dibandingkan laki-laki. Laki-laki sebenarnya juga bisa jadi korban gitu, tetapi angkanya jauh lebih kecil daripada perempuan. Jadi sekitar 1 dari 10 gitu yang tadi perempuan bisa 3 dari 5 gitu. Nah, jadi kalau dianalogikan secara sederhana sih bukan soal memberikan keistimewaan atau privilege tertentu untuk perempuan gitu, tapi lebih menyediakan perlindungan tambahan karena berdasarkan tadi data hasil penelitian gitu, data hasil survei, kondisi ini tuh udah nggak seimbang gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi penambahan contoh gerbong perempuan yang ada di KRL ini tuh lebih ke perlindungan tambahan bagi perempuan seperti itu teh. Nah, dari pandangan teteh sendiri nih terkait adanya hal-hal khusus yang dibuat untuk perempuan. Kalau kita bahas secara jujur dan kita lihat ke realitas ya Teh, kebijakan atau fasilitas khusus untuk perempuan seperti gerbang khusus, ruang aman, atau bahkan ada jalur pengaduan khusus itu gak bisa langsung dinilai sebagai pelanggaran kesetaraan ya Teh. Justru dalam banyak hal, teori-teori itu sering dipahami sebagai bagian dari upaya menuju kesetaraan itu sendiri. Nah, masalah utamanya ada di satu titik, di mana masyarakat ataupun kita sendiri nih Teh, sering menyamakan kesetaraan dengan semua harus identik gitu. Padahal dalam Iya, teori betul. keadilan, khususnya yang banyak dipakai dalam kesetaraan gender ini, kesetaraan itu lebih dekat ke hasil akhir yang adil, bukan sekedar perlakuan yang sama di awal. Nah, jadi dapat kita lihat juga di sini konsep equity atau keadilan substansif ini menjadi relevan di mana ini menekankan bahwa perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sejauh mana bertujuan untuk menciptakan hasil yang lebih adil. Nah, di mana dalam kasus fasilitas khusus untuk perempuan, kita tuh nggak bisa lihat itu sebagai bentuk keistimewaan, melainkan sebagai respon terhadap kondisi awal sosial sebelum setara. Jadi kebijakan semacam ini Betul. dapat dipahami sebagai bentuk intervensi nih Teh terhadap ketimpangan yang sudah ada. Nah, dengan adanya keberadaan fasilitas khusus bagi perempuan, itu juga nggak jadi semata-merta gitu bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Kalau menurutku ya Teh, sebaiknya itu jadi kayak dapat dipahami sebagai eh, bagian gitu Teh dari proses menuju kesetaraan itu sendiri selama ditempatkan dalam kerangka yang tepat gitu. Segitu kali ya Teh.
Iya, dalam artian juga berarti kesetaraan gender itu tuh bukan sekedar soal gimana kita memperlakukan individu satu persatu gitu, tapi juga gimana sih kita membangun sistem dan lingkungan sosial yang emang adil bagi semua orang gitu, terlepas dari gendernya apa. Karena kalau misalnya dari strukturnya sendiri itu masih tumpang tindih, masih eh, tidak sesuai gitu ya, maka perlakuan yang terlihat juga akan sama gitu di permukaan dan belum tentu menghasilkan keadilan yang benar-benar sama rata gitu bagi perempuan dan laki-laki. Jadi selama mungkin masih ada kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, pelecehan seksual, atau misalnya keterbatasan akses di ruang lingkup publik gitu ya, atau misalnya atau nggak kurang didengar suaranya gitu, maka intervensi tertentu juga kadang emang dibutuhin gitu oleh berbagai gender gitu. Jadi hal-hal yang tampak tadinya tidak setara di luar bisa jadi emang justru langkah langkah menciptakan kesetaraan yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan lingkungan yang adil juga pastinya akan membuat individu merasa lebih aman, lebih dihargai, dan juga punya kesempatan untuk berkembang. Dan sebaliknya, kalau misalnya seseorang itu tuh terus berada dalam sistem yang merugikan dirinya karena dia memiliki gender tertentu, juga diri, atau bahkan juga tidak punya gitu bagi berlindung. Jadi menurut aku pernyataan katanya mau setara sebenarnya nggak selalu dianggap gitu sebagai suatu serangan ataupun hate seperti itu Oke, ya Teh. Tapi betul. justru itu tuh bisa menjadi gimana sih pintu masuk kita untuk diskusi yang lebih dalam supaya kita tuh sama-sama memahami gitu baik dari sisi perempuan ataupun laki-laki bahwa kesetaraan gender itu tuh bukan suatu hal yang dianggap slogan atau dianggap kayak cuma kalimat gitu ya kesetaraan gender itu, tapi bagaimana sih proses menciptakan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, dan hal-hal tersebut bagaimana sih harus diwujudkan secara lebih sehat dan lebih adil gitu, baik dari sisi perempuannya maupun dari sisi laki-lakinya. Mungkin seperti itu aja sih Teh yang bisa aku sampaikan. Betul sekali nih apa yang udah Teh Pia utarakan ya, tentunya tentang kesetaraan gender, di mana ada isu katanya mau setara, tapi kok banyak alasannya gitu. Nah, walaupun obrolan kita cukup singkat ya Teh, tapi menurutku ini isinya oke semua sih, bener-bener kayak kita tuh bisa dapet inti dari omongnya apa. Nah, jadi mungkin dapat aku simpulkan ya Teh, oke, dari semua omongan yang sudah kita diskusikan tadi, isu-isu yang sudah kita diskusikan tadi, dapat aku simpulkan nih bahwa wanita itu haknya memang lebih rentan untuk tidak terpenuhi. Hak untuk merasa aman, hak untuk bekerja di bidang yang sama, hak untuk dilibatkan, seperti adanya gerbong khusus, jam-jam khusus, semua yang khusus-khusus itu tentunya dibuat sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut nih Teh. Jadi bisa kita tarik lebih jauh bahwa starting point wanita dan pria itu ternyata beda ya Teh. Jadi ibaratnya pria ini udah lari duluan nih. Wanita ternyata ada di belakangnya. Jadi wanita itu ngejar di belakangnya. Nah sekarang gimana nih caranya supaya mau pria maupun wanita itu bisa lari bersebelahan, yaitu dengan adanya Tuh. perlu pendorongan seperti hal-hal yang disebutkan oleh Teh Pia tadi. So it's not a privilege, it's there to close the gap between men and women, it's a helping hand to those who are left out and vulnerable, is to empower, not to create separation, to hate each other, or to define us as human beings. Nah, mungkin segitu kali ya Teh untuk diskusi kita pada malam ini. Ternyata seru juga ya. Atau mungkin Iya, ada, seru banget. oke, ada sedikit Karena kata-kata dari Teh Pia sendiri. ya mungkin sedikit menambahkan gitu ya dari aku terkait pembahasan isu gender equality ini. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan dengan situasi seperti ini, teman-teman juga harus mengingat nggak dari sudut pandang kita misalnya sebagai perempuan aja gitu, tapi kita juga harus memandang bagaimana sih cara laki-laki juga memandang hal ini gitu. Jadi memang
diperlukan untuk diskusi lebih lanjut sih terkait hal ini karena emang nggak bisa diobrolkan secara singkat gitu ya. Terkait ini tuh emang lumayan dalam gitu Teh untuk penggalian maknanya gitu ya Teh. Mungkin dari aku sekian aja sih Teh. Terima kasih banyak. Teman-teman, ternyata kita berdua sudah masuk di sesi terakhir ya. Pembicaraannya juga sudah cukup. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak nih kepada Teh Alivia atau Teh Pia yang udah sangat dengan ikhlas ya Teh meluangkan waktunya untuk menemani aku diskusi pada sesi Talk Today kali ini. Baik, terima kasih juga Teh Azka yang udah ngajak aku buat diskusi terkait gender, kesetaraan gender ini. Jujur seru banget ya, karena pembahasannya juga Oke. kalau misalnya dijabarkan bisa sampai 1 jam 2 jam gitu ya, kalau misalnya pengen lebih panjang. Betul. Thanks for having me, pokoknya terima kasih, sukses selalu. Ya, banyak juga nih ilmu yang bisa kita dapat dari Teh Pia ya, yang mana kita juga mengambil program studi yang berbeda ya Teh. Jadi kita bisa Iya, collab nih betul. perspektif dari aku maupun dari Teh Pia. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami berdua. Terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan pembicaraan dari awal sampai akhir kali ini. Untuk sesi Talks Today episode pertama, aku cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya.